Jemaat Tuhan, terkadang ketika kita berbicara mengenai keuangan, kita mengira bahwa uang kita kurang ketika kita harus memberikan persembahan, ketika kita harus memberikan Heart for the House, program dari gereja, ketika kita harus memberikan persepuluhan kita. Rasanya kok kurang ya, ini gak cukup. Rasanya uang saya ini gak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kami, untuk memenuhi kebutuhan anak kami, untuk kebutuhan keluarga kami. Banyak plan yang harus diselesaikan dengan uang, sehingga rasanya berat untuk memberikan persepuluhan. Saya mau kasih tahu sama saudara bahwa Tuhanlah yang paling ingin supaya setiap kita berkelimpahan. Tuhan yang paling ingin supaya setiap kita mengalami kebebasan dari kekhawatiran dalam hal pertama yang paling kecil, yaitu keuangan kita. Satu kali saya mau cerita mengenai kisah Yonatan, orang yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan, kemampuan atau waktu yang cukup untuk melawan musuhnya, tetapi dia mendapatkan kemenangan. Jadi satu kali saudara, firman Tuhan berkata, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Jadi banyak banget ya. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. 1 Samuel 13 ayat 5. Dan kemudian ketika orang Israel melihat itu, mereka kemudian lari bersembunyi di 1 Samuel 13 ayat 6. Di gua, keluk batu, bukit batu, kilang batu, dan beriku. Jadi orang-orang Israel, para prajurit Israel yang mengira bahwa mereka nggak cukup kuat, tenaga mereka nggak cukup, mereka pasti kalah, nggak akan mampu untuk melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan orang berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut. Mereka kemudian kabur. Begitulah anak-anak Tuhan ketika mereka melihat bahwa keuangan mereka nggak cukup, kemampuan mereka nggak cukup, waktu mereka nggak cukup, kemudian mereka mundur tanpa melangkah. Dalam kisah ini saudaraku, ada satu orang yang luar biasa namanya Yonatan. Yonatan ini kemudian ketika semua orang Israel sudah mundur, hanya tinggal 600 yang bersama-sama dengan Saul katanya, Yonatan kemudian berkata kepada pembawa senjatanya, mari kita pergi nyamperin orang Filistin itu. Wah, jadi ini hal yang sangat beda ya saudara. Prajurit Israel sudah mundur, tapi kemudian dia maju dan nyamperin orang Filistin. Dia bilang begini, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita berperang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Dulu dia mengira mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sekarang kita memiliki pemahaman yang lebih baik, yaitu bahwa Tuhan sudah bertindak dan sudah menyediakan untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong, baik dengan banyak uang ataupun sedikit uang. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong, baik dengan sedikit waktu maupun banyak waktu. Karena the battle is the Lord. Saudara tahu apa yang terjadi? Kekalahan terjadi pada orang Filistin. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yonatan? Perhatikan. Kekalahan yang pertama ini, 1 Samuel 14 ayat 14 berkata, yang ditimbulkan oleh Yonatan dan pembawa senjatanya, besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak setengah alur dan sepembajakan ladang. Ternyata Yonatan hanya membunuh 20 orang saja. Di Israel ada banyak kisah di mana orang membunuh lebih banyak daripada 20 orang. Bahkan firman Tuhan berkata satu orang mengalahkan 1.000, 2 orang 10.000. Yonatan bersama dengan armor bearer-nya, pembawa senjatanya, mengalahkan sekitar 20 orang. Karena pembawa senjatanya juga membunuh dari belakang, kata firman Tuhan. Mereka, let's say mereka membunuh 20 atau 50. Masih lebih sedikit daripada potensi yang Tuhan siapkan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Timbullah kegentaran di perkemahan di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Tuhanlah yang berperang kepada saudara. Ketika kita mempercayakan uang kita yang kita lihat gak cukup, Tuhan yang mencukupkan saudara, melimpahi saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika kita gak punya waktu rasanya, tetapi kita bilang, aku mau melayani Tuhan, karena memang Tuhan memanggil aku untuk melayani. Saudara, justru Tuhan mencukupkan waktu saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ketika saudara mengerjakan sesuatu dan saudara gak tahu bagaimana cara mengerjakannya, tapi saudara berkata, aku mau melakukannya karena aku tahu
Tuhan memberikan kepandaian bagiku, pengetahuan berasal daripada Tuhan, maka saudara akan melihat hikmat, pengertian, pengetahuan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan, siapkan di dalam saudara. Itu keluar sehingga orang yang melihat saudara justru melihat Kristus. Percayakan kepada Tuhan. Taruhkan iman saudara kepada Tuhan. Sehingga mulai dari hal yang terkecil, yaitu keuangan kita melihat mujizat dan jalan keluar setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara.